Banyak sahabat yang sedang belajar pemijahan indukan lele dan mengeluhkan hasil bibit lelenya mati di umur 2 atau 3 minggu setelah melakukan pergantian air kolam, pemanenan, ataupun penyortiran. Penyebab utamanya atas dasar ketidaktahuan kalian akan tata caranya dan juga minimnya pengalaman kalian akan cara pembenihan ikan lele yang baik dan benar itu seperti apa. Berikut ini beberapa faktor penyebab bibit lele kalian mati di umur 2 atau 3 minggu setelah menetas. Yang pertama dan paling utama adalah larva lele kepadatan. Syarat utama untuk melakukan pemijahan induk lele adalah jumlah kolam. Rata-rata kalian mengabaikan hal ini. Kalian mengira pemijahan indukan lele bisa dengan 2 atau 3 kolam saja. Akhirnya larva lele kepadatan. Dari kepadatan larva lele ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan. Larva lele gampang stres dan mudah terserang berbagai penyakit. Untuk mengantisipasi hal ini, jika kalian ingin mijahkan induk lele, buatlah 6-7 kolam, minimal ukuran 2 kali 3 meter, tinggi 50 cm untuk mencegah larva lele kepadatan di kolam yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, kualitas air kolam jelek. Imbas dari kepadatan akibat jumlah kolam yang tidak mencukupi, akhirnya kualitas air kolam larva lele jadi cepat sekali rusak. Kadar oksigen berlarut cepat menyusut dan pH air kolam kacau. Jika terjadi seperti ini, pasti kalian akan capek melakukan pergantian air kolam. Walaupun kalian menggunakan probiotik terbaik untuk memupuk air kolam, itu tidak cukup karena padatnya larva lele di kolam akan membuat kualitas air kolam cepat sekali rusak. Yang ketiga, kekurangan asumsi pakan cacing sutra. Andai kata kalian mijahkan indukan lele dengan jumlah kolam yang cukup, tapi saat ngurus larva lele kekurangan pakan cacing sutra, biasanya kualitas larva lele akan berkurang dari segi kekebalan tubuh. Karena kekurangan asumsi pakan yang berprotein tinggi, sepintas larva lele bisa hidup dan tumbuh seperti biasa. Tapi kalian akan mengetahui lemahnya daya tahan tubuh larva lele saat dipanen dan disortir. Jika larva lele kalian bermasalah setelah dipanen dan disortir, bisa jadi larva lele kalian kekurangan asumsi pakan cacing sutra. Hasil pemijahan sepasang indukan lele membutuhkan asumsi pakan cacing sutra minimal 15-20 liter. Yang keempat, larva lele lahir dari indukan yang belum matang gonat. Larva lele yang lahir dari indukan lele yang belum matang gonat bisa memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Induk lele yang kalian kawinkan seakan sudah matang gonat secara ciri-ciri luarnya saja, padahal induk lele tersebut belum siap untuk dipijahkan. Induk lele yang belum matang gonat bisa saja bertelur pada saat dipijahkan, dan telurnya menetas menjadi larva lele. Tapi kenyataannya, setelah jadi bibit lele dewasa, daya tahan tubuhnya lemah. Untuk mengetahuinya, silahkan kalian lakukan pemanenan dan penyortiran. Jika bibit lele bermasalah, bisa jadi bibit lele tersebut lahir dari kedua indukan yang belum matang gonat. Silahkan kalian pelajari ulang cara manajemen indukan lele yang baik dan benar. Yang kelima, cara pemanenan dan penyortiran larva lele yang masih salah. Jika larva lele menginjak umur 2 atau 3 minggu, biasanya kita melakukan pergantian air kolam sekaligus melakukan pemanenan dan penyortiran. Terkadang para pemula kekurangan alat pendukung kelancaran pemanenan dan penyortiran, seperti serokan khusus larva, bak sortir, bak plastik, jaring, atau hapa untuk menampung hasil panen. Pemula memanen larva lele tanpa aturan, yang akhirnya membuat larva lele stres berat setelah dipanen dan disortir. Untuk itu, sebelum kalian melakukan pemanenan dan penyortiran larva lele, kalian siapkan peralatan pendukung demi kelancaran dan agar larva lele selamat dipanen dan disortir. Yang terakhir, jangan terlalu nafsu. Terkadang para pemula suka dihinggapi rasa nafsu. Jumlah kolam sedikit tapi mijahkan lele dengan jumlah yang banyak. Misalnya kolamnya punya 10 tapi mijahkan indukan lele 3-4 pasang indukan. Terkadang pemula juga suka meniru apa yang dilihatnya di media sosial. Contoh, pemula melihat video orang lain yang melakukan pemijahan induk lele skala banyak dan tebar padat. Akhirnya mereka dengan polosnya mengikuti cara tersebut. Mohon diingat, mereka yang melakukan seperti itu sudah ahli dan segala sesuatunya mendukung, sementara kalian masih pemula. Belajar pemijahan indukan lele itu harus dengan hati dan logika, sebab untuk memahami alur pembenihan ikan lele yang benar, kita harus sabar, tenang, berpikir logis, dan bermental baja. Semoga kalian paham dengan apa yang saya bahas ini, hindari hal-hal yang membuat larva lele kalian bermasalah. Sekiranya kalian belum memenuhi syarat untuk melakukan pemijahan induk lele, lebih baik bersabar dulu daripada memaksakan diri tapi hasilnya berantakan.